Tetaplah bersama Radio Abdi Persada 104,7 FM. Bergerak untuk Banua. Dari lantai 2 kantor Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan Dharma Praja 2 Kota Banjarbaru, inilah 104,7 Abdi Persada FM. Bergerak untuk Banua. Facebook Abdi Persada FM, email redaksi.apfm@gmail.com, Instagram radio_Abdi Persada FM, website www.abdipersadafm.co.id. Telepon 0511 477 3038, SMS dan WA 0811 511 1047. Abdi Persada FM, bergerak untuk Banua. Sesaat lagi Anda mengikuti dialog agenda kita. Selamat mengikuti. .7 Abdi Persada FM, bergerak untuk Banua. Sudah berbuat baik apakah Anda hari ini, Insan Persada? Hai, halo, selamat pagi. Kita berjumpa lagi bersama saya Enda Sari. Ini dia satu program yang mungkin sudah Anda nantikan, Insan Persada. Dialog agenda kita untuk edisi hari ini, hari ke-25 di bulan Januari 2024. Nah, Insan Persada, bagaimana? Tanggal 25 Januari, kita sudah hampir habis ya bulan Januari ya. Jadi kalau misalnya Anda ingat tanggal 25 Januari ini kira-kira hari besar apa nih? Sehingga dialog agenda kita muncul di hadapan Anda. Oh ya, Anda ingatkan juga selain didengarkan, Anda juga bisa langsung putar YouTube Abdi Persada FM channel karena kita siaran langsung ya, Insan Persada ya. Jangan lupa juga follow Instagram Abdi Persada FM di @radio_Abdi Persada FM. Nah, Insan Persada, betul sekali tebakan Anda kalau sekarang ini tanggal 25 Januari kita merayakan Hari Gizi Nasional tahun 2024. Di mana tahun ini Indonesia merayakan Hari Gizi Nasional ke-64. Betul ya, Pak ya? Benar sekali, Mbak. Waduh, nah ini mengusung tema MPASI kayak protein hewani untuk mencegah stunting dengan slogan MPASI berkualitas untuk generasi emas nih, Insan Persada. Di mana diperingati sebagai momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat Indonesia dalam mengatasi gizi di tanah air. Dan Insan Persada, kita bersama narasumber kita, nggak hanya berdua tapi juga nanti melibatkan Anda. Anda boleh bertanya dengan narasumber kita di 0811-511-1047. Langsung saja kita kenalan, Insan Persada, dengan Bapak Ardiansyah, SKM MKes, Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Endah. Apa kabar nih Pak Ardiansyah? Alhamdulillah baik, semangat Mbak Endah. Iya. Karena Hari Gizi Nasional hari Tepatan ini. dengan hari ini. Iya, luar biasa sekali ya. Hari ini tanggal 25 Januari 2024 bertepatan dengan Hari Gizi Nasional ke-64. Waduh, kita bangga banget nih karena Pak Ardiansyah walaupun Hari Gizi ini seharusnya kemana-mana gitu ya, berkegiatan gitu, tapi menyempat-nyempatkan untuk bisa datang ke sini ya Pak ya. Benar sekali Mbak Endah. Luar biasa, sehingga kami juga berterima kasih ya kepada Abdi Persada mengundang kami ya, bertepatan dengan Hari Gizi ya pada tanggal 25 Januari. Ini ya Pak ya. Iya benar. Baik, nah Pak Ardiansyah, sebelum kita masuk ke tema kita Hari Gizi Nasional MPASI kaya protein hewani cegah stunting ya Pak ya. Ini untuk tahun ini itu Insan Persada, kita mau tahu nih keseharian Pak Ardiansyah nih sebagai Kasih Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan ya Pak ya. Ya, benar. Nah ini seperti apa nih Mbak sebagai Kasih Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinkes Prof Kalsel tuh kayak gimana Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih ya kepada Mbak Endah ya sebagai pemandu acara pada hari ini. Sedikit ya kita akan memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu semua di pendengar dari Abdi Persada FM ya. Keseharian kita di Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, kita banyak berkegiatan ya. Beberapa kegiatan yang kita lakukan dalam rangka yang pertama adalah penurunan angka kematian ibu, kemudian yang kedua
penurunan angka kematian bayi, dan yang ketiga menurunkan stunting di Provinsi Kalimantan Selatan. Itu ringkasan atau singkat dari kegiatan kami di Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, Mbak Endah, seperti itu. Nah, sebelum kita jauh nih Pak ya, apa yang menjadi PR di Kalimantan Selatan ini, terutama untuk ibu hamil, kemudian melahirkan bayi dan juga balita nih Pak, mengenai gizinya. Ini kan Hari Gizi Nasional yang diperingati setiap tahun nih Pak Ardiansah ya. Benar sekali. Kalau dari kacamata Pak Ardiansah sendiri, makna dari Hari Gizi Nasional itu seperti apa sih Pak? Kalau menurut saya ya, makna dari Hari Gizi Nasional ini sangat penting sekali ya, karena momentum ya, dalam rangka Hari Gizi Nasional kita melakukan kegiatan ya bersinergi ya dengan lintas program maupun lintas sektor ya. Dalam hal ini, dalam tahun ini kita dalam Hari Gizi Nasional dengan tema MPASI ya. MPASI itu makanan pendamping air susu ibu ya. Kaya protein hewani untuk mencegah stunting ya, temanya pada tahun ini. Dan ini sangat momentumnya sangat bagus sekali. Kita bersinergi ya dengan lintas program ya. Lintas program itu nanti bisa di Dinas Kesehatan ya, dengan program promosi kesehatan ya. Kemudian program yang lainnya dalam rangka untuk menurunkan stunting ya. Dan juga kita ada momentum ya, Hari Gizi ini bersinergi dengan lintas sektor. Ada beberapa SKPD atau OPD ya, terutama di Provinsi Kalimantan Selatan ya. Kemarin kita sudah berkolaborasi ya dengan Dinas Kelautan dan Perikanan ya, kemudian dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan ya, kemudian dengan tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dengan organisasi profesi kemarin ya, Persatuan Ahli Gizi ya Provinsi Kalimantan Selatan, dan juga kita kemarin juga berkolaborasi dengan Dinas Pertanian ya dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi ini momentum untuk Hari Gizi ini adalah bersinergi ya, untuk menurunkan ya, dalam hal ini adalah prevalensi stunting ya di Provinsi Kalimantan Selatan secara khusus ya, dan pada umumnya di Indonesia. Mungkin seperti itu Mbak Endah secara singkatnya. Ya, tadi Pak Ardiansah mengatakan kolaborasi ya Pak ya ke banyak pihak seperti itu, SKPD yang lain juga. Kolaborasinya itu seperti apa Pak? Contohnya kepada Dinas Perikanan itu seperti apa kolaborasinya? Ya, ini sangat penting sekali. Kemarin dari Dinas Perikanan itu mereka ada safari ya, gemar ikan ya. Jadi gerakan memasyarakatkan konsumsi ikan. Nah, ini memang penting sekali ya, sangat sangat beririsan ataupun sangat tepat sekali dengan tema Hari Gizi pada tahun ini, MPASI kaya protein hewani cegah stunting ya. Dan salah satu protein hewani adalah dari ikan ya. Dan di Provinsi Kalimantan Selatan juga banyak sekali ya penghasil ikan, daerah-daerah penghasil ikan, dan ini bisa dimanfaatkan untuk nantinya memberian makanan pendamping ASI pada khususnya pada anak usia di bawah 2 tahun ya. Dan juga kemarin kita ada dari Dinas Perkebunan dan Peternakan ada program gerimis ya, istilahnya gerimis kemarin ya, gerakan minum susu ya. Dan kemarin juga ada saran dari Ibu tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan ditambahi mantel, yaitu makan telur ya, ditambah makan telur ya. Mantel makan telur. Makan telur ya bersama-sama. Gerimis gerakan minum susu ya. Ini luar biasa sekali ya, kita dapat dukungan dari beberapa SKPD dari susu itu dan telur ya. Itu adalah sumber protein hewani ya. Kemudian juga dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga kemarin ada juga membantu pemberian bibit ya kepada masyarakat. Ini sangat penting sekali ya, karena temanya
protein hewani ya, Iya. peningkatan konsumsi protein hewani. Berarti Pak Ardiansa itu program itu tentunya melibatkan masyarakat ya, langsung dengan masyarakat kayak Langsung. misalnya makan ikan tadi Ya, itu langsung benar, masyarakat benar gitu sekali. ya. Kemarin ada demo masak sup ikan ya, dan hasilnya kemarin diberikan kepada masyarakat ya. Kebetulan Yang masak siapa Pak? yang masak kemarin dari kader ya, ada tim PKK juga Iya. berkolaborasi kemarin ya, alhamdulillah juga dari kader-kader tim penggerak PKK tingkat level sampai tingkat desa mau kecamatan ya, kabupaten sampai provinsi hadir kemarin Mbak di berkolaborasi luar biasa ya. Seru banget ya Pak. Seru sekali kemarin ya. Ini memang momentum yang berarti bagi kami ya untuk memasyarakatkan atau menyebarluaskan pemberian makanan pendamping ASI kaya protein hewani seperti itu Mbak Oke, Endah. waduh nih. Nah Pak, tapi dari apa yang Bapak sampaikan tadi panjang lebar gitu ya, pentingnya gizi, makan ikan, susu, telur dan lain sebagainya ya Pak ya. Tapi kenapa sih Pak kita kalau nggak salah Endah ya 2 tahun ini kita mengangkat tema Hari Gizi itu fokus ke stunting Pak. Ya, Nah itu seperti apa? Kenapa kalau kayak tahun lalu itu kalau nggak salah apa ya Pak ya, pokoknya stunting juga ya. Dan Stunting tahun juga. ini mengenai protein hewani cegah stunting tahun 2023 dan tahun ini juga masih memakai tema yang sama. Apa yang menjadi persoalan kita di Kalimantan Selatan terkait stunting ini Pak Ardiansah? Ya, ini baik ya. Ini memang akan kami informasikan kepada masyarakat luas bahwa Provinsi Kalimantan Selatan itu masih punya PR Mbak Endah ya untuk menurunkan stunting ya. Karena data terakhir kita ya pada tahun 2023 stunting di Provinsi Kalimantan Selatan itu masih mencapai 24,6% ya. Dan kita dapat target ya secara nasional pada tahun 2024 kita harus menurunkan stunting itu pada angka setinggi-tingginya 14% ya. Jadi sekitar 10% kita untuk menurunkan dari 22 ya. 22. Yang 24,6%, mohon maaf tadi kita itu angka pada tahun 2022 dari hasil survei status gizi Indonesia ya. Dan pada tahun 2023 kita masih menunggu survei kesehatan Indonesia ya. Belum keluar hasilnya, belum di launching ya. Mudah-mudahan Sepertinya ada kabar baik ya Pak ya. asal mudah-mudahan turun ya, Progresnya, ya. mudah-mudahan turun ya, karena beberapa kegiatan kita secara konvergen ya, konvergen itu secara bersama-sama, secara gotong royong ya, dalam satu titik yang sama melakukan intervensi ya, baik kepada sasaran ibu hamil ya, kemudian kepada balita di Provinsi Kalimantan Selatan dan juga remaja putri ya, fokusnya kita pada sasaran sasaran tersebut ya, seperti itu. Oke, nah kalau gitu kita pengen tahu juga nih Pak ya, sedikit saja penjelasan mengenai kenapa sampai anak itu bisa terkena stunting nih Pak. Mungkin dari Insan Persada juga beberapa tahun ini mengenal stunting gitu kan, dan Ya, memang ya. lagi marak-maraknya ya Pak ya untuk pemerintah mencegah stunting ini kayak gitu. Tapi mungkin ingin tahu juga gitu, oh ternyata bisa ya seorang anak itu kerdil bisa dikatakan stunting. Penyebabnya apa sih Pak Ardiansah? Ya, penyebabnya untuk stunting, balita menjadi stunting itu sebenarnya banyak faktornya. Yang pertama itu adalah karena adanya status sosial ya, atau misalnya ekonomi ya, kemiskinan itu salah satu faktor yang banyak ya terjadi di masyarakat, sehingga masyarakat itu untuk memenuhi makanan yang bergizi ya itu akan susah ya, daya belinya rendah ya. Itu salah satu faktornya yang pertama. Faktor yang kedua adalah adanya terkena penyakit infeksi berulang ya. Seperti anak-anak kita contohnya misalnya anak itu sering kena diare karena mungkin sanitasi yang buruk ya. Itu akan menyebabkan anak itu tumbuhnya akan terganggu ya, pertumbuhannya ya, karena dia sering mengalami diare ya. Seperti kita ketahui diare itu, kalau anak tersebut mengalami diare biasanya akan mengalami penurunan berat badan ya. Dan stunting itu salah satu perjalanannya adalah terjadinya penurunan berat badan atau
kenaikan berat badan yang tidak adekuat atau yang kenaikan berat badannya yang tidak cukup ya, seperti itu. Sehingga nantinya akan berdampak pada terjadinya perlambatan atau terhentinya pertumbuhan linier. Pertumbuhan linier itu adalah salah satunya adalah panjang badan atau tinggi badan ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ketika ibu hamil ya. Ibu hamil itu mengalami kurang gizi ya. Kalau di kita di gizi di Kementerian Kesehatan itu istilahnya ibu hamil KEK ya, kurang energi kronis ya. Dan itu akan berpengaruh nantinya ibu yang kurang energi kronis itu berisiko ya melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah ya. Bayi yang dikatakan berat badan lahir rendah itu seperti apa ya? Atau kita singkat BBLR, yaitu berat badan bayi dengan berat badan kurang dari 2,5 kilo ya, Mbak Endah, seperti itu. Kita juga kurus ya, kecil bayinya, kecil. Tapi yang kita khawatirkan juga adalah ibu hamil yang kurang energi kronis itu akan melahirkan bayi prematur, dan itu yang juga nantinya bisa menyebabkan balita itu tumbuh menjadi anak yang stunting. Kita tidak berharap nantinya ke depan bayi-bayi yang kita lahirkan ya di Provinsi Kalimantan Selatan banyak yang BBLR atau prematur ya, karena itu cikal bakal nantinya berisiko menjadi stunting ke depannya, seperti itu. Dan yang keempat, ini yang penting ya, sesuai tema hari ini Mbak Endah ya, sesuai tema HGN Hari Gizi Nasional pada tahun ini, yaitu pemberian makan bayi dan anak yang kurang tepat ya, seperti itu. Itu yang 4 faktor yang utama ya, yang menyebabkan anak-anak di tempat kita di Provinsi Kalimantan Selatan atau di Indonesia itu bisa kena stunting. Karena kita lihat Mbak Endah dari hasil penelitian anak-anak yang usia 6 sampai 11 bulan ya itu mengalami stunting, dan setelah mencapai usia 12 sampai 23 bulan meningkat stuntingnya. Pak, bayi itu stunting itu bisa dikatakan dari bayi ya Pak ya? Bisa. Sudah langsung terdeteksi gitu ya Pak? Biasanya kita mendeteksinya itu ya dengan pengukuran ya, bisa dideteksi Mbak. Mbak Endah, bisa dideteksi cikal bakalnya berisiko stunting itu sudah terlihat. Nah, tapi Pak Ardiansah, bagaimana dengan keluarga yang katakanlah, kan kalau tadi Pak Ardiansah mengatakan sosial atau mungkin faktor ekonomi ya Pak ya? Ekonomi, benar. Ibunya mungkin banyak sekali pakai emas gitu kan, berada seperti itu, bapaknya juga beli rokok ternyata bisa gitu kan. Tapi mungkin, nah apakah ini ada hubungannya dengan edukasi mendalam yang harus dilakukan Pak? Bagaimana edukasi yang diberikan ke masyarakat tentang pentingnya gizi untuk ibu hamil sampai dengan melahirkan, bahkan sampai si balita itu tumbuh gitu? Ya, benar sekali. Ini menarik sekali ya Mbak Endah ya, terkait tadi prioritas makanan atau gizi itu harus diutamakan ya, karena ini untuk menciptakan generasi yang akan datang yang berkualitas dan sehat, tentunya yang bergizi ya, dan tidak stunting Mbak Endah ya, seperti itu. Jadi ini memang perlu edukasi ya, karena masyarakat itu ada beberapa ya, kemarin ada salah satu kajian ya di Provinsi Kalimantan Selatan, ternyata ada yang memprioritaskan makanan itu atau asupan gizi atau asupan makanan itu urutan keberapa, yang diutamakan tadi ya gaya hidup ya, seperti beli emas, seperti itu, barang-barang mewah ya, makanan nomor sekian ya. Nanti kalau sudah besar ya nanti sehat sendiri nantinya ya. Ini perlu diedukasi Mbak Endah, perlu sekali ya, karena apapun ya, kesehatan itu yang paling utama. Kalau misalnya anaknya itu nanti mudah sakit ya, walaupun punya atau banyak
harta atau emas ya, itu mungkin ya nantinya akan susah juga ya, karena untuk pengobatannya perlu biaya besar ya, seperti itu. Dan yang kedua tadi menarik sekali Mbak Endah tentang rokok tadi ya. Ini kajian dari kemarin dari kita mengikuti juga pengkajian di Universitas Indonesia, itu ada namanya hubungan antara rokok dengan stunting. Ternyata ada hubungannya Mbak Endah ya. Iya, iya. Hubungannya adalah konsumsi rokok ya pada keluarga, terutama orang tua yang merokok ya, itu akan mengurangi biaya untuk membeli makanan yang bergizi. Jadi beralih, jadi mungkin akan berkurang untuk ya memenuhi makanan yang bergizi, kebutuhan gizi anaknya itu dialihkan ke konsumsi rokok. Atau ya mungkin tetap beli ikan tapi bapaknya yang banyak makan ikannya. Bisa juga. Kalau yang zaman dulu ya Mbak Endah, itu menarik sekali ya, waktu zaman dulu bapaknya dulu ya diprioritaskan. Setelah selesai bapaknya ada sisa-sisa baru anak-anaknya. Tapi mudah-mudahan dengan edukasi sudah hilang ya Mbak Endah ya. Nggak ada lagi yang seperti itu. Aduh, menarik ya Pak ya. Artinya Menarik memang sekali. orang tua siapapun dari kita itu orang dewasa memahami ya Pak ya, bahwa itu prioritas yang di urutan atas kayak harus gitu. Harusnya. Percuma kalau misalnya kita banyak harta tapi kesehatan tidak ada. Ya, apalagi ini jangka panjang Pak. Jangka panjang, ini investasi generasi Mbak. penerus bangsa. Investasi yang luar biasa ya, generasi yang akan datang. Kalau generasi kita atau anak-anak kita atau cucu-cucu kita nanti ya sehat ya, itu akan menjadi investasi yang luar biasa, terutama bagi bangsa Indonesia ya, seperti itu. Makanya kita dari Kementerian Kesehatan ya berupaya keras ya untuk menciptakan nantinya anak-anak kita ya tidak ada lagi yang stunting, harapannya ya. Akan kita tekan, mudah-mudahan nanti ke depannya tahun 2024 ya bisa turun ya di bawah 14% sesuai dengan harapan dari Pak Jokowi ya. Pada tahun 2024 ini 14%, setinggi-tingginya ya, seperti itu. Oke. Menuju ke 2024 sekitar berapa bulan lagi ya selesai Mbak Endah. Tentu banyak hal yang harus dilakukan Pak ya untuk bisa mencapai target itu. Benar ya. sekali. Oke, nanti kita korek lebih dalam nih. Boleh. Kita break dulu Pak Ardiansa. Nanti setelah ini kita akan kembali lagi, dan Insan Persada kami juga ingatkan untuk Anda bisa telepon bertanya langsung dengan Pak Ardiansa, boleh di 0811510147. Untuk itu tetaplah bersama kami di Dialog Agenda Kita. Persada News. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Provinsi Kalimantan Selatan akan membangun akses jalan baru menuju Jembatan Sabirinor di Desa Bahandang, Jejangkit Batola. Hal ini disampaikan Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan Ahmad Solhan kepada wartawan usai peresmian Jembatan Sabirinor pada Rabu 24 Januari 2024. Solhan mengatakan pihaknya sudah menyiapkan anggaran untuk perbaikan jalan di kawasan sekitar jembatan pada tahun 2024 ini, termasuk membangun akses jalan baru yang menghubungkan Jembatan Sabirinor ke Jalan Martapura Lama dan juga Lingkar Utara. Memang sudah kami anggarkan di 2024 ke atas. Jadi rencananya nanti tembus ke Jalan Martapura Lama sampai di Barit Kuala ya. Nah ini nanti kami tembuskan hingga fungsi jembatan ini memang betul-betul berfungsi secara optimal. Jadi tidak hanya jembatannya aja, jalannya pun mendukung fungsi jembatan ini itu kita bangun. Kita ada bikin jalan baru yang ke kanan dari pabrik itu ke kanan nanti tembus ke jembatan yang Martapura itu, jembatan Aduk. Jadi nanti dari situ lagi insya Allah tembus ke Martapura Lama. Selain akses jalan ke Jembatan Sabirinor, tahun ini Dinas PUPR Provinsi juga akan memperbaiki sejumlah ruas jalan provinsi yang mengalami kerusakan. Hal ini sesuai dengan instruksi Gubernur Kalimantan Selatan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Demikian Faizah Fadilah, Abdi Persada FM.
Karnaval Budaya Banua akan ditampilkan pada Pekan Kreativitas Pemuda Indonesia atau Kreativisia tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Selatan. Demikian disampaikan Kabid Pemberdayaan Pemuda Dispora Kalsel Rohyatin Effendi kepada sejumlah wartawan baru-baru tadi. Rohyatin menjelaskan saat ini pihaknya mulai melakukan persiapan-persiapan untuk pelaksanaan Pekan Kreativisia tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Selatan ini. Salah satunya mempersiapkan kegiatan acara selama Pekan Kreativisia berlangsung. Menurut Rohyatin, Kemenpora telah menentukan 5 kegiatan lomba yang wajib dilaksanakan seperti fashion, musik, videografi atau membuat film, kriya, serta kuliner. Kegiatan ini kan sebenarnya kegiatan dari Kemenpora. Jadi 5 kategori lomba yang sudah disiapkan yang menjadi ikonnya itu dari tahun ke tahun itu adalah pertama fashion, kemudian lomba musik, yang kedua adalah videografi film, kemudian kriya, dan yang terakhir adalah kuliner. Nah, tapi nanti dari daerah juga diminta untuk mengadakan kegiatan yang lain, misalnya kita ada lomba karnaval budaya dan juga kemudian aplikasi yang terkait dengan komputer. Jadi perangkat lunak dan perangkat keras nanti juga akan kita lombakan seperti itu. Ditambahkan Rohyatin, namun daerah penyelenggara juga diminta untuk melaksanakan karnaval budaya serta aplikasi perangkat lunak dan keras. Demikian Riri Firman, Abdi Persada FM. Layanan surat izin mengemudi SIM keliling Kepolisian Daerah Polda Kalimantan Selatan untuk beberapa waktu ini dihentikan. Demikian disampaikan Kapolda Kalsel Irjen Pol Winarto diwakili Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Sabana Amarto Sumito kepada sejumlah wartawan baru-baru tadi. Sabana menjelaskan pihaknya mendapatkan curhatan warga mengenai dihentikannya layanan pembuatan SIM keliling tersebut. Keluhan tersebut disampaikan karena tempat pembuatan SIM saat ini dirasakan warga kota Banjarmasin jauh dari tempat tinggal mereka. Oleh karena itu, warga memerlukan layanan SIM keliling tersebut. SIM mobil keliling itu kita gunakan ya selama ini. Namun beberapa bulan ini rusak. Jadi maintenance bukan dari kita, dari Mabes Polri. Kami di sini sudah mencoba, namun belum cocok, takut malah rusak lagi, jadi nggak bisa digunakan. Makanya kami menunggu dari sana, sudah bersurat agar segera dibenahi supaya bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di Kota Banjarmasin. Kalau SIM hilang sudah buat baru saja, sama saja nggak ada bedanya. Cuma bedanya praktek. Tapi saya yakin praktek akan lulus kalau sudah punya SIM pertama, ya kan? Ada bermudah sekali. Ya. Dijelaskan Sabana, layanan SIM keliling saat ini memang tidak beroperasi karena terkendala rusaknya sarana angkutan SIM keliling tersebut. Sedangkan untuk perbaikan dari mobil SIM keliling langsung dari Korlantas Polri sehingga pihaknya tidak bisa melakukan perbaikannya. Namun pihaknya telah mengajukan permohonan untuk perbaikan mobil SIM keliling tersebut sehingga diharapkan dalam waktu dekat ini ada jawaban dari Korlantas Polri. Demikian Riri Firman, Abdi Persada FM. Demikian Persada News. Anda ingin mendengarkan Abdi Persada FM di mana saja? Download aplikasinya di Play Store. Hai Klik para Radio petani Abdi Indonesia, Persada FM. apakah Anda sudah tahu tentang IPUBERS? IPUBERS adalah aplikasi digital yang memudahkan Anda untuk menebus pupuk bersubsidi yang sesuai dengan kebutuhan dan alokasi yang telah ditetapkan. IPUBERS adalah aplikasi yang terintegrasi dengan aplikasi rekan dan PT Pupuk Indonesia dengan aplikasi e-alokasi Kementerian Pertanian yang memuat data petani penerima pupuk bersubsidi. Dengan menggunakan IPUBERS, tidak perlu lagi repot-repot membawa buku RDKK atau kartu tani ke kios penyalur. Cukup dengan menunjukkan nomor NIK, Anda bisa langsung mengecek alokasi dan riwayat penyaluran pupuk bersubsidi, mengecek stok pupuk yang tersedia di kios penyalur, dan bisa mendapatkan informasi terkini tentang pupuk bersubsidi dari Kementerian Pertanian. Download aplikasi IPUBERS di Play Store atau App Store, atau kunjungi kios penyalur terdekat untuk mendapatkan bantuan dalam penggunaan aplikasi IPUBERS. Aplikasi ini gratis. Jadi, tunggu apa lagi? Segera gunakan IPUBERS dan rasakan manfaatnya. IPUBERS, aplikasi digital yang memudahkan Anda menebus pupuk bersubsidi. IPUBERS, solusi cerdas untuk petani.
Petani Indonesia. Info lebih lanjut mengenai IPUBERS, hubungi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan atau Dinas Pertanian Kabupaten dan Kota setempat. Informasi ini disampaikan oleh Seksi Pembiayaan Investasi dan Pupuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan dan Abdi Persada 104,7 FM. Pemilihan umum tahun 2024 sudah di depan mata. Tentukan pilihan dengan mencari tahu informasi mengenai pilihan Anda. Sudahkah Anda memiliki pilihan untuk masa depan bangsa Indonesia? Saat pemilu, sebagai warga negara yang baik, tidak melakukan golput dan tidak mengajak orang lain golput. Beda pilihan bukan berarti bermusuhan. Dukung pilihan dan melaksanakan kampanye pemilu yang aman, tertib, damai, dan berintegritas tanpa politisasi sara dan politik uang. Dukung pemilu damai menuju Indonesia Emas. Waspada demam berdarah denggi. Penyakit demam berdarah denggi atau DBD adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus denggi yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Demam berdarah ada di sekitar kita. Lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan langkah 3M+. Menjaga kebersihan lingkungan, menimbun barang bekas yang tidak terpakai, menghilangkan genangan air, menaburkan bubuk abate atau lavarsida di tempat penampungan air yang sulit dibersihkan. Hindari menggantung pakaian di dalam rumah. Hindari gigitan nyamuk dengan menggunakan kelambu saat tidur. Dan gunakan obat nyamuk. Perangi nyamuk dengan cermat. Jangan biarkan kasus DBD semakin merebak. Stop demam berdarah denggi. Pesan ini disampaikan oleh Abdi Persada 104,7 FM bergerak untuk Banua. Tenangkanlah hati dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sirami iman dengan berjuta pengetahuan seputar Islam dalam Al-Quran dan hadis, serta kisah teladan Nabi. Manusia memiliki kedudukan paling tinggi di dunia dibanding dengan makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Temukan dalam Ensiklopedia Islam. Sepeninggal Nabi Yunus alaihi salam, penduduk Ninawa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta ampun serta pertolongan agar dijauhkan dari azab yang akan menimpa mereka. Ensiklopedia Islam setiap Jumat jam 12 waktu Indonesia Tengah hanya di Abdi Persada 104,7 FM bergerak untuk Banua. Anda masih bersama kami 104,7 Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. Anda masih mengikuti dialog agenda kita. 104,7 Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. Insan Persada, kita kembali lagi dalam dialog agenda kita Hari Gizi Nasional tahun 2024 bertepatan dengan hari ini ya, 25 Januari 2024. Nah, bersama narasumber kita Bapak Ardiansah SKM MKes. Beliau adalah Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Tadi kita sudah ngobrol panjang lebar ya Pak ya mengenai tema kita MPASI kaya protein hewani cegah stunting. Nah, kita fokus lagi ke tema kita nih Pak. Artinya ibu hamil ini kan setelah melahirkan tentunya akan memberikan ASI ya. Benar sekali. Nah, mulai dari kehamilan itu apakah bisa terganggu atau mungkin kesehatan si jabang bayinya terganggu Pak dari gizi yang dikonsumsi oleh ibu hamil itu ketika lahiran? Bisa. Artinya harus dipenuhi gizinya dulu. Benar sekali Mbak Endah. Jadi yang dikatakan kita, intervensi kita ya spesifik itu pada 1000 hari pertama kehidupan. Dikatakan 1000 hari pertama kehidupan itu awalnya adalah dari konsepsi ya, antara pertemuan dari sel telur dan sel sperma terjadi pembuahan
disitulah kita sudah mulai intervensi ya. Bahkan kita sekarang sudah beralih ke sebelum hamil, ke remaja putri ya, khususnya pada remaja putri untuk mencegah anemia ya. Jadi nantinya harapan kita pada remaja putri kita intervensi dengan pemberian tablet tambah darah ya. Nantinya tidak ada lagi ketika remaja putri sebagai calon ibu, nantinya ibu-ibu hamil di Indonesia ataupun di Provinsi Kalimantan Selatan tidak mengalami anemia ya, karena anemia itu juga beresiko nantinya melahirkan bayi prematur dan bayi dengan berat badan lahir rendah ya. Dan itu sudah kita intervensi. Nanti pada remaja putri kita juga intervensi kepada ibu hamil ya. Kita berikan edukasi ya pada kelas ibu hamil ya. Nantinya kemudian juga yang terbaru ini sekarang Mbak Endah ya, kita sudah dari kementerian ada program pemeriksaan pada ibu hamil trimester 1 ya, dengan pemeriksaan menggunakan USG ya, yang dulunya mungkin di praktek-praktek dokter ataupun di rumah sakit ya. Sekarang kita sudah ada pemeriksaan USG dengan di puskesmas oleh dokter puskesmas ya, dokter umum. Kemudian juga pada trimester 3 ya, sudah mendekati melahirkan, di USG lagi Mbak Endah ya, pada kunjungan kelima harapannya ya. Karena kita minimal ibu hamil itu minimal berkunjung ya, atau pemeriksaannya itu minimal sekarang 6 kali ya selama hamil ya. Dan itu nanti ada pemeriksaan trimester 1 ketika dia ke puskesmas ya, pertama kali di USG. Kemudian sebelum melahirkan di USG lagi, sehingga akan terdeteksi nantinya apakah janin di dalam kandungan itu tumbuh dengan baik atau tidak ya, ataupun perkiraan berat badannya nanti sesuai atau tidak ya. Jadi kalau belum sesuai, segera kita intervensi ya ketika hamil ya. Dan apabila ibu hamil kurang energi kronis ya, akan kita beri makanan tambahan ya. Karena program kita memang ada pemberian makanan tambahan secara lokal ya, ada makanan lokal, MPMT lokal namanya sekarang ya. Dan juga ada pemberian makanan biskuit Mbak ya, untuk kita tambahan pada ibu hamil yang kurang energi kronis. Karena Kalsel masih kemarin pemberian ada pengadaan ya PMT biskuit ya kepada ibu, khusus untuk ibu hamil kurang energi kronis. Pak, saya suka biskuit, enak Pak. Nah, enak ya. Dikasih gratis. Karena itu memang harapannya memang dikonsumsi oleh ibu hamil ya. Makanan lokal tuh maksudnya apa Pak Ardiansyah? Jadi makanan lokal itu teman-teman dari puskesmas ya, kemudian ahli gizi di puskesmas ya, petugas gizinya sudah membuat menu Mbak ya. Kemarin kita dapat dana ya untuk ibu hamil itu sekitar 21.000 ya. Untuk membuat makanan setiap hari diberikan kepada sasaran, yaitu ibu hamil kurang energi kronis ya, selama kurang lebih 90 hari setiap hari diberi ya. Ada kudapan ya, itu adalah untuk menstimulasi ya, stimulan kepada ibu hamil untuk nanti edukasi bahwa makanan yang sehat ya untuk ibu hamil itu seperti ini ya, dicontohkan dan dikonsumsi oleh ibunya setiap hari ya. Kemudian juga kepada balita kurus ya, balita kurang gizi kurang ya, wasting, sasarannya itu juga diberi kurang lebih 90 hari ya, untuk mencegah stunting ya, seperti itu. Dengan makanan lokal ya, seperti itu. Kalau di harapan kita kalau misalnya penghasil ikan, jadi pemberiannya juga ikan ya, di lokal di tempat daerah tersebut ya, seperti itu. Sudah jalan Mbak, kemarin sudah sejak tahun 2022 itu pilot projectnya adalah Kabupaten Banjar, dan 2023 kemarin hampir seluruh kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Selatan, kecuali kemarin di Kabupaten Tanah Bumbu dan Banjarmasin itu di bulan Oktober November baru dilaksanakan kemarin. Jadi hampir semua kabupaten kota melaksanakan seperti itu. Kalau protein hewani berarti bukan hanya ikan Pak ya, tapi ayam juga ya disarankan ya. Telur ya, susu juga termasuk. Dan kemudian juga ada kita program Mbak Endah
pemberian telur kepada balita ya. Kemarin di launching oleh Paman ya. Bapak Gubernur kita Provinsi Kalimantan Selatan, alhamdulillah kemarin di bulan November kalau tidak salah ya. Kita berikan kepada balita-balita di Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 14 truk atau sekitar hampir 60.000 kilo telur ya, satu anak ya. Sasaran itu kemarin balita underweek dan balita stunting itu kita beri sekitar 5 kilo ya, satu anak ya. Dikonsumsi sehari 2 butir telur ya. Seperti itu. Itu juga bagus untuk remaja putri atau wanita yang anemia ya Pak ya. Benar sekali ya. Protein hewani itu sebenarnya mudah didapat ya. Seperti itu di di lingkungan kita ya, di sekitar kita. Mudah sekali. Nggak perlu mahal-mahal. Nggak perlu mahal-mahal ya. Bahkan kalau misalnya nggak mampu kan bisa telur ya. Telur bisa terjangkau ya. Insya Allah terjangkau harganya. Oke, waduh, ini menarik sekali ya. Waktu kita terus berjalan ini. Nah, tapi ada penasaran juga nih, Pak. Untuk tahun ini Hari Gizi Nasional 2024 Dinas Kesehatan ini ada event apa nih? Kita kemarin sinergi ya, event kita ada kebetulan di Desa Teluk Tamba, Kecamatan Tabukan, Kabupaten Barito Kuala. Kita kemarin sesuai tema kita MPASI ya, protein hewani ya, kayak protein hewani cegah stunting. Kita melaksanakan lomba pembuatan MPASI ya oleh kader Posyandu kemarin ya, di Kecamatan Tabukan kemarin ya. Momen Hari Gizi kemarin ya di Kabupaten Barito Kuala kita melakukan lomba ya kemarin. Pesertanya siapa Pak Rian? Kader Posyandu. Kader Posyandu. Membuat makanan pendamping ASI ya. Kemarin dinilai oleh dari Dinas Kesehatan, jurinya ya, dan dari organisasi profesi Persagi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia, DPD Kalimantan Selatan ya, seperti itu. Wah, ini kategorinya apa aja nih ya untuk bisa menang ya? Dari kebersihan kah juga mungkin, atau mungkin bahan-bahan yang digunakan? Yang jelas kita kalau untuk MPASI itu ada istilahnya Mbak, singkatannya UPRE Jutek Pares Bersih ya. Apalagi ini ya. Jutek bawa-bawa Pak ya Mbak Endah ya. Jadi gimana? Jadi U-nya itu Mbak Endah usia yang harus dipertimbangkan dalam membuat MPASI ya. Usia MPASI itu usia 6 sampai 8 bulan ya, mendekati 9 bulan itu makanan lumat Mbak Endah. Nanti setelah 9 bulan sampai 11 bulan itu sudah makanannya harus dicincang. Ya, dicincang halus gitu ya. Kemudian ada beberapa makanan yang sudah bisa dipegang oleh anaknya. Ya, seperti itu untuk melatih motoriknya, memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Itu ya. salah satu kategorinya nih yang perhatikan ya. Kemarin kemudian kebetulan kemarin yang 9 sampai 11 bulan Mbak. Yang dilombakan. 9 sampai 11 bulan yang sudah bisa dicincang. Yang sudah dicincang harusnya ya. Kalau yang menang itu yang harus sesuai itu Mbak. Harus dicincang halus, dia bukan makanan lumat. Kalau makanan lumat tuh kategori 6 sampai 8 bulan. Yang dilombakan ini 9 sampai 11 bulan ya. Itu yang dicincang dan bisa dipegang ya nantinya. Kemudian yang terakhir adalah 12 sampai 23 bulan itu adalah seperti makanan keluarga. Jadi tidak boleh kita ya, bukan tidak boleh ya. Maksudnya harusnya anak yang usia 12 bulan sampai 23 bulan itu sudah sama dengan makanan keluarga. Jangan sampai istilahnya itu teksturnya itu seperti bubur, sudah tidak lagi. Nah, itu usia Mbak ya. Giginya anak itu kayaknya udah sempurna ya. Sudah, harusnya sudah bisa dilatih untuk mengunyah ya, ataupun menelan ya nantinya, seperti orang dewasa. Ya itu usia Mbak tadi. Ada beberapa usia yang harus diperhatikan. Kan UPRE Jutek Pares Bersih tadi ya. Kemudian yang kedua frekuensi Mbak. Frekuensi radio Pak, bukan? Frekuensi makannya. Jadi usia 6 sampai 8 bulan itu sekitar 2 sampai 3 kali aja sehari makan. Karena dia kan masih tahap ini ya, peralihan dari ASI eksklusif tadi Mbak, yang hanya ASI saja 0 sampai 6 bulan, baru diberikan makanan pendamping ya, itu jadi 2 sampai 3 kali saja. Mulai dari dikenalkan 2 sendok makan dulu sampai
setengah mangkok pada usia nanti mendekati 9 bulan ya. Frekuensinya hanya 2 sampai 3 kali aja. Kemudian usia 9 sampai 11 bulan karena dia sudah bisa merangkak ya. Kemudian ada yang sudah bisa jalan mungkin dia. Anak-anak kita itu kan bagus ya sekarang perkembangannya, ada yang usia 10 bulan sudah bisa jalan. Nah, itu harus ditambah Mbak 3 frekuensinya sampai 4 kali konsumsi makan utamanya ya. Kemudian usia 12 sampai 23 bulan juga ya. Makanan pendamping ASI-nya harus ditambah sampai 3 sampai 4 kali ya. Itu frekuensi Mbak. Upre, Jutek lagi. Nah, Ju-nya ya. Ju-nya itu jumlah teknya. Tekstur ya, kemudian jumlah tekstur, Jutek kan ya. Pares bersih. Jadi pares itu variasinya Mbak. Jadi harus bervariasi. Salah satunya harus ada tadi protein hewani ya. Jadi harus beragam makannya, bervariasi ya. Kemudian yang selanjutnya resnya itu Mbak, variasi pares ya, responsif. Jadi kalau responsif itu anak-anak yang diberi makanan pendamping ASI ya, itu jangan ini Mbak dipaksa makan. Jadi respon baik anaknya maupun orang tua yang memberikan makan, tidak ada paksaan dalam pemberian makan ya. Responnya ke orang tua ya, yang sering kita lihat itu adalah ketika anak belepotan makan ya, itu langsung dibersihkan orang tuanya. Padahal yang sebaiknya ketika selesai makan baru nanti dibersihkan. Jangan setiap belepotan dibersihkan. Jadi seolah-olah nanti sudah selesai ya makannya. Dan pemberian makan juga sebaiknya kurang lebih 30 menit aja. Kalau kada habis nanti ditawarkan lagi ya, latihan kenyang dan lapar. Kira ya. Tadi ditawarkan lagi ke pengasuhnya. Ya, enggak, ditawarkan lagi nanti ya, latihan kenyang dan lapar Mbak. Seperti itu. Oh, ada latihannya ya, latihannya Pak, seperti kita kan kalau jam 12 karena sudah terlatih makannya jam 12. Jam 12 mulai perut keloncongan. Jam makan ya. Jam makan. Jadi latih untuk balita seperti itu juga ya. Yang terakhir tadi Mbak, pares bersih, kebersihan. Baik kebersihan sebelum mengolah makanan sampai nanti ke pemberian makanannya. Itu harus diperhatikan nantinya. Penyajian. Baik alat ya, bahannya, kemudian terutama peralatan makan ya. Kemudian yang kalau pentingnya adalah cuci tangan pakai sabun ya, seperti itu. Sampai sedetil itu Mbak, untuk pemberian makanan pendamping ASI ya, seperti itu. Jadi pada saat lomba itu Pak, pada saat lomba dilaksanakan untuk bikin kayak gitu, sekaligus demo untuk menyuapkan si bayi makan enggak? Itu ada yang sub tadi Mbak dari Dinas Kelautan dan Perikanan, dia ada terpisah demo ini ya, demo membuat sup ikan. Itu diberikan kepada balitanya ya, seperti itu. Oke, menarik ya. Wah, ini panjang lebar mengenai MPASI kayak protein hewani cegah stunting, tapi rasanya untuk Hari Gizi Nasional ini sedikit dari Pak Ardiansah kayaknya kurang lengkap ya Insan Persada ya. Ketika kita yang dewasa ini juga nggak kalah pentingnya untuk makan makanan yang bergizi ya Pak ya. Benar sekali. Tipsnya nih Pak, wah mungkin Pak Ardiansah punya tips nih untuk kita semua supaya tetap bergizi, apalagi untuk Insan Persada yang bekerja ya Pak ya. Benar. Yang asal kenyang aja deh gitu, praktis gitu. Kadang-kadang juga nggak sempat bawa bekal kan Pak, kan mie-instan lagi. Benar sekali Mbak Endah. Gimana nih Pak Ardiansah? Kalau yang untuk dewasa kita memang ada namanya gizi seimbang ya. Dan gizi seimbang itu sudah Kementerian Kesehatan sudah menerjemahkan dalam program Isi Piringku Mbak Endah. Ini luar biasa Isi Piringku. Kalau zaman dulu masyarakat tuh akan susah sekali ya menerjemahkan gizi seimbang ya. Gizi seimbang itu apa sih sebenarnya? Jadi sekarang diterjemahkan ke Isi Piringku. Jadi ketika kita orang dewasa, untuk memudahkan dari setiap kita makan, kita mengikuti ini ya, pedoman Isi Piringku. Jadi Isi Piringku itu Mbak, dari piring kita separuhnya itu separuhnya adalah sayur dan buah. Ya. Piring bulat itu separuhnya adalah sayur dan buah. Separuhnya lagi 2/3 separuhnya adalah makanan pokok. Ikan, nasi. Makanan pokok nasi. Mbak. Kalau kita nasi boleh mie boleh, boleh kentang ya. Karbo, ya. Sesuai dengan daerah masing-masing. Kalau di wilayah timur kan bisa sagu ya, seperti itu. Tapi kalau ada di tempat kita kan mungkin nasi ya. Kemudian sepertiganya itu lauk
lauk pauk Mbak Endah. Oke. Jadi itu yang nantinya dengan pedoman isi piringku tadi Mbak Endah ya, gizi seimbang, insya Allah kita tercegah dari kekurangan gizi maupun obesitas. 3 kali sehari Pak? 3 kali sehari, seperti itu. Mudah sekali sebenarnya kita ya. Yang menyebabkan kita kekurangan gizi atau kelebihan gizi kan tidak berpedoman pada isi piringku Mbak Endah. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat kita makan nasinya tuh tidak berpedoman isi piringku, jadi nasinya tuh penuh ya. Kemudian di atasnya baru ditaruh sayur ya, seperti ikan seperti itu. Akhirnya kebanyakan karbohidrat seperti itu. Karbohidrat itu sebenarnya bukan lemak ya masuk, tapi nanti ketika disimpan dalam tubuh akan dirubah menjadi lemak tubuh ya, seperti itu, akhirnya menjadi obesitas. Jadi benar-benar dari sekarang memperhatikan isi piringku tadi. Benar sekali Mbak Endah. Isi piringku ini sudah beberapa tahun yang lalu kita ketahui ya, udah kita pahami. Bahkan di dapurnya Abdi Persada FM itu juga ada poster isi piringku. Ya. Implementasinya lagi Mbak Endah. Ya. Pak, sebelum kita akhiri benar-benar, walaupun ini waktunya sebenarnya udah habis nih Pak, tapi kayaknya nanti Endah disalahin kalau nggak baca. Silakan. Ini ada dari Insan Persada yang mengirimkan pertanyaan, katanya Pak Ardiansah, apa nih? Oh ya, bagaimana Pak kalau mengonsumsi air yang tidak standar untuk menjadi air minum, apakah berpotensi stunting? 1. Terus ada juga yang bertanya, selamat siang Bapak, apakah orang yang suka mengonsumsi ikan rebus yang banyak mengandung lemak, apakah baik dikonsumsi terlalu sering? Nah, lemak apa dulu ya, tapi lemak sehat atau lemak buruk? Kemudian ada lagi yang bertanya, Indonesia sehat, Indonesia kuat, selamat hari gizi. Oh tidak, air isi ulang itu memang sudah layakkah Pak diminum tanpa direbus? Apakah bisa langsung diminum gitu? Nah itu Pak, beberapa pertanyaan dari Insan Persada. Singkat saja nih Pak Ardiansah. Ya baik, bagus nih pertanyaannya ini ya. Terima kasih ya yang berpartisipasi aktif nih Mbak Endah ya. Ini wawasan kita bersama ya. Untuk air ya, air itu memang harus bersih dan aman Mbak Endah. Poinnya itu yang harus kita garis bawahi ya. Jadi yang dikatakan bersih dan aman memang harus sesuai standar ya. Karena apa? Kalau tidak sesuai standar ya, dengan standar kebersihan itu akan mengakibatkan penyakit tertentu. Contohnya adalah diare ya. Beberapa kasus kita memang karena air yang kita konsumsi tidak standar atau tidak bersih ya, tidak aman, itu akan menimbulkan penyakit ya. Salah satunya adalah penyakit infeksi diare tadi, yang itu berdampak nantinya kalau kita biarkan bisa menyebabkan stunting ya, menyebabkan penurunan berat badan pada anak-anak balita khususnya, kalau untuk khusus balita, dan itu nanti dalam jangka yang panjang kalau terlalu sering terinfeksi itu akan menyebabkan terganggunya pertumbuhan dari balita tersebut, yang nantinya jangka panjang mungkin akan menyebabkan stunting ya, seperti itu. Itu mungkin seperti itu yang pertanyaan yang pertama. Yang kedua, ikan tadi ya, termasuk yang mengandung lemak. Sebenarnya Mbak Endah kalau kita mengonsumsi ya, itu memang harusnya setiap hari itu berganti-ganti ya makanan Mbak Endah ya. Karena kita kaya sekali bahan makanan di tempat kita. Kenapa jadi kita perlu bervariasi makan? Karena setiap makanan itu Mbak Endah kandungan gizinya itu berbeda-beda ya. Ada beberapa makanan itu yang rendah mungkin asam amino, contohnya ya, kandung asam amino proteinnya lisin ya. Jadi nanti besok itu mengonsumsi telur misalnya Mbak Endah, itu akan kaya asam amino protein lisin, sehingga kita dalam waktu berapa jangka panjang tidak ada kekurangan, karena setiap makanan itu dia tidak ada yang sempurna. Ada yang kandungan lemaknya mungkin tinggi ya, kemudian makanan lain rendah, seperti itu. Jadi ketika bervariasi itu tidak akan kelebihan zat gizi tertentu ya, karena setiap makanan itu memang bervariasi kandungan zat gizinya. Mungkin seperti itu. Artinya boleh saja. Boleh saja, tapi kita, makanan memang bervariasi. Ya, seperti itu, beragam ya. Saran kami memang beragam. Makanya di slogan gizi seimbang itu salah satunya adalah mengonsumsi makanan yang beragam. Ya, seperti itu Mbak Endah. Jadi kalau ada kelebihan di makanan, misalnya ikan mengandung lemak ya tinggi ya, tapi besok kita konsumsi mungkin
protein hewani yang lain, tapi dia rendah lemaknya. Jadi insya Allah tidak akan terjadi kelebihan lemak dalam tubuh kita karena sudah tertutupi kemarin ya, seperti itu. Beragam dan seimbang. Seimbang, benar sekali itu Mbak. Pak Ardiansyah, kita harus tutup jumpa kita. Terima kasih banyak Pak untuk paparannya, ilmunya dan juga sharing ke kita semua ya Pak ya. Benar sekali Mbak Endah. Mengenai Hari Gizi Nasional. Terasa ya Mbak Endah. Iya, mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat untuk kita semua ya Pak ya. Amin ya Rabbal Alamin. Sukses terus Pak Ardiansyah. Terima kasih Mbak Endah. Dan terima kasih juga untuk Insan Persada yang sudah bergabung bersama kami dalam dialog agenda kita Hari Gizi Nasional tahun 2024 bersama saya Endasari untuk edisi hari ini 25 Januari 2024. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Demikian dialog agenda kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mendengarkan Abdi Persada FM di mana saja. Klik via streaming di www.abdipersadafm.co.id.